Dialog kembali kami lanjutkan. Mas Hanta, jika seandainya persepsi para ketua umum partai ini dalam KIB sudah sama seperti itu, mengapa tadi Mas Hanta mengatakan poin pertama perlu juga untuk segera menentukan nama capres maupun cawapres, Mas Hanta? Iya, pertama memang sebagai faktor pengikat secara internal, secara eksternal, pengaruh ke publik, ke masyarakat itu bisa menjadi daya tarik, menjadi magnet politik di luarnya. Itu yang penting, Mas Andro. Tetapi jauh dari itu, kalau kemudian cara mendapatkan penjajakannya itu atau proses kandidasinya punya gagasan yang secara demokratis, terbuka, kreatif, misalnya membuka konvensi, tiga partai ini sudah bisa. Nasdem yang tidak jadi wajar karena mereka belum dapat kawan koalisi, belum bisa, jangan sampai terjadi seperti Demokrat lampau, kemudian pemenang konvensi tidak bisa mencalonkan karena tidak cukup 20%. Sementara KIB ini sudah melampaui 20%. Jadi kalau misalnya ada ide konvensi atau dengan bentuk apapun namanya, memunculkan nama, orang bisa menjadikan ini sebagai panggung atraktif. Dan nanti yang ditempurkan bisa gagasannya, bisa visi misinya, bisa programnya, bisa rekam jejaknya, sehingga tidak hanya melulu soal elektabilitas, soal popularitas, karena waktu masih panjang. Itu untuk waktu untuk membedah. Di luar itu, Andrew, menurut saya, kenapa penting? Karena ya tujuan koalisi ini kan meskipun dikatakan akan terbentuk, kan ujungnya pastilah saya punya keyakinan, Partai Mbak Nurul dan lain-lain pasti arahnya pasti ke calon presiden juga, dan calon wakil presiden. Dan ini kalau hanya sekedar menjadikan misalnya menunjukkan eksistensi, kemudian KIB ini ada wujudnya, saya kira itu akan tidak begitu lama justru. Justru kalau misalnya sudah punya calon yang kuat, itu akan memberikan dampak positif, posisi tawar kepada tiga partai ini. Menjadi pemain politik baru. Contohnya apa? Dengan terbentuk koalisi ini, kenapa saya kasih apresiasi ya. Satu, memberi ruang kepada calon-calon presiden yang potensial, yang bukan dari partai politik, atau kader partai politik tapi dia bukan siapa-siapa dan struktur kepartainya, dia punya harapan untuk mendaftar, untuk didukung oleh KIB. Jadi menguntungkan. Dari sisi partai juga Golkar cerdik, saya kira mereka akan menjadi pemimpin koalisi ini, menjadi pemain, memiliki posisi tawar, sehingga bahkan bisa menawarkan posisi cawapres misalnya. Dengan posisi di sini Golkar menjadi diperhitungkan karena sudah cukup ada PAN dan P3. Begitu juga PAN dan P3, Andrew, punya political benefit juga, punya keuntungan juga mereka. Dari sisi tadinya hanya partai kecil, tidak menentukan. Sekarang dengan bergabung mereka diperhitungkan dan menentukan. Kalau satu saja partai keluar di antara tiga ini, maka tidak sampai 20%. Nah, dalam kontestasi seperti ini, skema politik seperti ini, maka sebenarnya yang diuntungkan banyak pihak semuanya. Termasuk kita lah pemilih, kalau ditambah ada ide gagasan, pertemuan ini misalnya memikirkan bagaimana proses kandidasi. Membuat panggung atraktif yang demokratis, yang terbuka, yang kreatif, melibatkan publik untuk membedah visi misi rekam jejak para calon-calon presiden, calon-calon pemimpin terbaik bangsa ini, putra-putri terbaik bangsa ini. Saya kira itu yang diperlukan. Tidak harus langsung nama, hari ini diumumkan, kami itu terlalu cepat. Tapi mekanisme, indikator parameternya, atau apa caranya untuk mendapatkan calon pemimpin terbaik. Jadi ada kandidasi dan eleksi ya, proses kandidasi, pencalonan dan election nantinya. Dan kita, rakyat Indonesia kan hanya dilibatkan dalam proses election selama ini, eleksi. Nah, bagaimana tiga partai ini melibatkan publik juga secara demokrasi terbuka dalam proses kandidasi, karena partai yang pemilik tiket. Begitu, Andrew. Baik, Mbak Nurul, apakah malam hari ini sudah membicarakan mengenai kandidasi, kemudian election tadi untuk menggodok nama-nama capres dari KIB? Belum Mas Yuda. Jadi kami ingin berprinsip sesuai dengan kata Bapak Presiden, ojo ke susu. Jadi saatnya kita harus bersinergi itu memerlukan hati begitu ya. Jadi kita masih menyamakan persepsi, kemudian juga kita masih menjajaki begitu. Tapi untuk tadi yang disebut konvensi itu no, big no buat Golkar. Karena kami sendiri sesuai dengan keputusan Munas, kita sudah mengusung Bapak Airlangga Hartarto sebagai capres kami. Jadi kalaupun ada pembicaraan bahwa akan ada konvensi, itu nonsens, itu tidak ada dalam pembicaraan kami begitu. Tapi bahwa koalisi Indonesia Bersatu ini masih membuka diri untuk berkumpulnya dengan partai lain, kami dengan senang hati masih membuka pintu, gitu loh Pak. Jadi kalau tadi Pak Hanta Yuda mengatakan kontestasi dulu, kandidasi dulu, saya kira kami di sini
tidak membuka peluang itu begitu, tapi bahwa kami membuka peluang untuk berkoalisinya dengan partai lain, pintu kami masih sangat terbuka lebar. Jadi saya kira tidak ada sekarang ini kami tidak ingin cepat-cepat untuk mengumumkan siapa capres, cawapresnya. Jadi perjalanannya masih cukup lama saya kira begitu ya. Karena kita masih menyamakan hati, menyamakan persepsi untuk membuat visi tentang Indonesia ke depan itu mau seperti apa. Yang jelas bahwa kami berprinsip dan sudah bertekad begitu ya untuk meneruskan pembangunan dan semua program-program yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Saya kira itu Pak. Mbak Nurul, menarik ketika Mbak Nurul mengatakan... Masih lama kah acara udah mau mulai? Mbak Nurul, singkat saja. Artinya menurut Mbak Nurul masih terbuka untuk partai-partai lain meskipun di KIB ini sudah melampaui ambang batas di atas 20%. Iya Pak, karena begini Mas Andro, kami ini kan melihat bahwa karena partai ini begitu identitas politiknya tidak membuat orang merasa terancam ke kanan, ke kiri. Tapi kita lihat dari KIB ini adalah kita mengusung nasionalis religius begitu ya, kelihatan sekali warnanya begitu. Jadi ini membuat publik nyaman dan respon dari publik juga kami rasakan positif. Juga dari para kader kami di tingkat pusat sampai daerah juga positif ya. Jadi kalau ada ada gerakan-gerakan itu justru bukan dari partai yang tergabung dalam 3 koalisi ini begitu. Jadi saya kira kita masih membuka lebar pintu untuk bergabungnya partai-partai lain dengan senang hati. Baik. Silahkan gitu. Tapi untuk masalah kandidasi calon capres atau cawapresnya kita belum sampai ke sana. Boleh berakhir, Mas? Terima kasih banyak Mbak Nurul Arifin sudah bergabung di Kabar Petang dan juga Mas Hanta Yuda. Oke. Mas Hanta Yuda makasih, Mas Andro makasih, selamat malam. Selamat malam, makasih. Mbak Nurul, Mas Hanta. Sama-sama Mbak Nurul.